Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga. Oke. Assalamualaikum Bu Herlina, izin masuk Bu. Ya Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Silahkan Bu. Ya, tapi Bu, maksud dan tujuan saya kali ini sedikit ada hal yang ingin saya diskusikan bersama Ibu. Mudah-mudahan dari kesempatan ini saya akan mendapatkan pencerahan atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi kali ini Bu. Akhir-akhir ini Bu, saya merasa murid-murid saya di kelas kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya Bu. Nah, kemudian ada juga beberapa murid yang mengerjakan dalam menyelesaikan tugas itu hanya ada kisaran 50% saja Bu. Nah, ini yang saya ingin mau diskusikan sama Ibu Herlina. Semoga ada solusi yang saya dapatkan Bu. Iya Bu, jadi apa yang Ibu harapkan kira-kira dari obrolan kita malam hari ini Bu? Jadi adapun yang saya harapkan Bu dari diskusi kita kali ini ya, bagaimana saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi yang saya sampaikan, yaitu kurangnya antusias murid dalam kelas saya Bu gitu. Ya Bu, jadi sebenarnya dari cerita Ibu tadi itu ada dua ternyata permasalahan yang Ibu hadapi. Yang tadi itu yang pertama kurangnya antusias murid dalam kelas Ibu, dan ada beberapa ternyata murid yang tidak mengerjakan tugas. Nah, kira-kira menurut Ibu apa saja hal yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran Bu? Menurut saya Bu, yang dari saya amati, mungkin yang membuat murid-murid saya yang kurang antusias dalam kelas itu mungkin mereka sedikit merasa bosan karena saya terlalu monoton biasanya Bu, dan terkadang saya terlalu dominan di dalam kelas. Dan yang kedua itu terkadang juga saya tidak memberikan kesempatan anak-anak untuk mengeluarkan pendapatnya untuk agar mereka aktif berbicara di dalam kelas Bu. Oh begitu Bu. Nah, Ibu pernah mensurvei atau Ibu pernah menanyakan langsung Bu ke murid-murid Ibu ini, kira-kira hal apa yang diinginkan murid Ibu agar mereka itu lebih antusias Bu di dalam kelas? Nah, kalau saya melihat dari kondisi yang ada di dalam kelas Bu, sepertinya mereka murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, artinya pembelajaran yang tidak membosankan dan tidak monoton Bu. Oh begitu Bu. Oke Bu, yang Ibu katakan tadi itu saya sangat sependapat dengan Ibu Bu. Nah, menurut Ibu kira-kira apa atau kegiatan apa begitu Bu yang dapat membuat murid-murid Ibu ini senang dan tidak merasa bosan dalam pembelajaran? Karena tentu Ibu yang lebih mengerti begitu Bu kondisi dan minat murid Ibu di dalam kelas. Oke, menurut saya Bu, pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian murid-murid yang diarahkan lebih aktif dalam PBM, kemudian yang ketiga itu ingin mungkin dan ini yang lebih penting, di mana murid-murid saya yang ingin mereka dalam kelas itu, yaitu mungkin mereka menginginkan semacam ice breaking Bu. Jadi untuk menyenangkan ada semacam ice breaking atau games-games sebelum pembelajaran Bu, seperti itu. Iya, sangat betul itu Bu. Seperti itu Ibu memang harus lebih inovatif begitu Bu, lebih kreatif lagi dalam memberikan pembelajaran serta contoh tadi yang Ibu katakan itu memberikan ice breaking, permainan edukasi. Nah, permasalahan pertama tadi sedikit sudah terjawab Bu. Yeah.
Lalu bagaimana dengan murid-murid Ibu yang jarang mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Apakah penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias Bu dalam mengumpulkan atau mengerjakan tugas Bu ketika Ibu berikan tugas? Ya Bu, jadi kalau saya perhatikan dan amati di sekolah Ibu, kan di sekolah kita itu terdiri dari 10 mapel. Nah, dari 10 mapel itu pasti anak-anak sudah mendapatkan tugas-tugas dari guru mapel lain yang sangat banyak. Nah, Oh iya Bu. dari tugas-tugas itu mungkin yang membuat mereka agak kurang antusias atau kurang bersemangat dalam mengerjakan tugas. Yang saya amati seperti itu selama ini, Bu. Kemudian mungkin yang kedua, kurangnya sumber belajar, Bu. Oke Bu. Menurut Ibu Suci, apa penyebabnya mungkin eh, karena banyak tugas mungkin dari guru mapel lain juga dan sumber belajar yang kurang. Nah, kalau boleh tahu di dalam kelas Ibu itu menggunakan sumber belajar apa saja, Bu? Ya, jadi di dalam kelas itu, Bu, sumber belajar yang saya terapkan atau saya gunakan itu hanya buku paket yang dibagi dari sekolah, Bu. Oh, begitu, Bu. Nah, menurut Ibu, selain buku paket tadi, kira-kira adakah sumber belajar yang lebih inovatif begitu, Bu, dan lebih menyenangkan yang kira-kira ini tuh dapat diterapkan, Bu, atau dapat digunakan di dalam kelas Ibu? Iya, Bu. Nah, kalau kalau bicara mengenai sumber belajar, tentu saat ini di zaman modernisasi, teknologi, kita dapat mengakses sumber belajar yang ada di internet, dan Iya. bukan hanya menonton pakai buku paket, Bu, agar murid dapat lebih antusias dalam menerima pembelajaran yang saya berikan, Bu. Kira-kira mungkin seperti itu, Bu. Nah, betul sekali memang itu, Bu, yang Ibu katakan. Apabila Ibu menggunakan atau mengkolaborasikan beberapa sumber belajar, pasti Ibu dapat membuat murid-murid Ibu lebih antusias begitu, Bu, dalam pembelajaran. Nah, sekarang apa rencana Ibu ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Ya, Bu, insya Allah dari hasil diskusi dan bincang-bincang kita malam ini, yang saya dapat tangkap dari diskusi kita tadi, ada beberapa solusi. Yang pertama yaitu saya harus merencanakan pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan sumber belajar yang lebih beragam dan inovatif. Misalnya menggunakan video-video pembelajaran yang saya dapat download di YouTube maupun di platform media belajar lain, ataupun saya membuat video-video sendiri gitu, Bu. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan banyak tugas kepada murid saya, karena itu tadi, Bu, mungkin terlalu banyaknya tugas dari mapel lain, jadi saya mengurangi tugas, tapi dari tugas itu, sedikitnya tugas atau banyaknya tugas itu yang kita mau capai itu adalah tujuan pembelajaran kita, ya. Nah, yang ketiga mungkin dari bentuk bentuk tugasnya yang saya mau berikan itu anak-anak berdasarkan minat dan bakatnya. Jadi kira-kira saya mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, agar anak-anak tidak terkesan terpaksa dalam mengerjakan tugas, dan itu mereka senang mengerjakan karena sesuai dengan bakat dan minat mereka, Bu. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali rencana Ibu Suci. Mudah-mudahan Ibu ini dapat diterapkan di dalam kelas Ibu nantinya. Nah, agar ini tidak hanya sebuah rencana, Bu, kira-kira apa komitmen Ibu agar rencana tersebut itu betul-betul terimplementasikan, Bu, atau dapat dilaksanakan begitu, Bu? Ya, jadi ada pun komitmen yang saya akan lakukan ke depannya lah selalu membuat rencana pembelajaran
yang Iya. menyenangkan dan terus berinovatif, dan dengan sumber-sumber belajar yang ada, memanfaatkan sumber belajar yang ada dan mengeksplor materi pembelajaran sehingga anak-anak dapat belajar dengan merdeka dalam belajar ya, Masya sehingga Allah. sehingga mereka senang dalam proses pembelajaran, tidak merasa dipaksa dalam belajar, dan dengan tugas-tugas yang diberikan mereka dapat menyelesaikan sesuai dengan kemampuan mereka. Masya Allah, luar biasa Bu. Saya sangat mendukung komitmen Ibu. Semoga sesuai dengan harapan kita bersama murid dan merasa nyaman dan senang Bu dalam setiap pembelajaran yang mereka lalui Bu. Insya Allah Bu, terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan dan meluangkan waktu untuk sharing-sharing sama saya Bu. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid di kelas. Masya Allah, amin Bu, amin amin. Sama-sama saya juga Bu mengucapkan terima kasih banyak Bu. Teruslah menjadi guru yang hebat Bu untuk semua murid-murid kita Bu.